Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada akhir Agustus 1945, para tokoh bangsa langsung membentuk pemerintahan republikan di Jakarta dengan sistem presidensial. Soekarno ditetapkan sebagai presiden. Sementara Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk membantu presiden dan bertindak sebagai badan legislatif sampai pemilihan umum digelar. Tersiarnya berita pembentukan pemerintahan pusat di Jakarta membuat beberapa kerajaan ataupun kesultanan menyatakan diri bergabung dengan Indonesia, sedangkan beberapa lainnya belum menyatakan sikap atau bahkan menolak, terutama yang pernah didukung oleh Belanda. Pemerintahan yang baru lahir ini pun menemui banyak keterbatasan. Segala urusan pemerintah masih sangat terpusat di Pulau Jawa, sementara kontak keluar pulau masih sangat sedikit. Di sisi lain, pasukan Republikan yang berupa kelompok-kelompok kecil milisi pemuda yang tidak terlatih mulai bermunculan di mana-mana. Ketiadaan struktur militer yang patuh pada pemerintah pusat menjadi masalah utama revolusi kala itu. Vakumnya kekuasaan selama berminggu-minggu setelah Jepang menyerah menciptakan suasana ketidakpastian di dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia saat itu. Banyak dari pemuda membentuk kelompok perjuangan pro-republik yang menginginkan revolusi secara fisik. Kolonialisme yang sedari awal memang memelihara konflik di seluruh wilayah jajahannya, baik itu konflik antar ras, golongan, bahkan agama, yang bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan dan eksploitasi koloninya. Konflik yang masih tertinggal di masyarakat Indonesia bahkan setelah proklamasi kemerdekaan. Ketegangan dimulai setelah beredar kabar akan datangnya kembali serdadu Belanda yang datang bersama tentara sekutu untuk membebaskan para tawanan perang. Masyarakat Indonesia yang sudah terlalu lama merasakan ketidakadilan yang diciptakan oleh kolonialisme semakin memunculkan kebencian terhadap segala hal yang berbau Belanda. Hingga pada pertengahan 1946, berbagai aksi kekerasan terjadi di hampir seluruh Indonesia. Sasarannya adalah 3 pilar sistem kolonial lama, yaitu kalangan Indo-Eropa dan keturunannya, orang-orang Tionghoa, dan kaum bangsawan setempat, ditambah siapapun yang dianggap sebagai pendukung ataupun kolaborator Belanda. Para sejarawan Belanda menyebut garis waktu ini sebagai periode bersiap. Bersiap adalah seruan yang digunakan oleh kaum muda Indonesia yang biasa disebut dengan pemuda dan pelopor, untuk saling mengingatkan adanya musuh atau langsung beraksi. Periode yang terjadi antara tahun 1945 sampai 1947 ini ditandai dengan terjadinya huru-hara, pembantaian, dan perampokan massal yang dilakukan oleh masyarakat pro-kemerdekaan. Euforia revolusi ini dimanfaatkan kaum muda untuk meluapkan rasa kebencian terhadap sistem kolonialisme yang meletakkan masyarakat pribumi sebagai golongan paling bawah. Sementara orang-orang Tionghoa yang berada pada golongan kedua setelah golongan Indo-Eropa ketika masa kolonial dianggap tidak mengakui kemerdekaan Indonesia.
karena sebagian besar dari mereka merupakan pendukung Partai Kuomintang yang pro-Belanda. Di lain pihak, orang-orang Ambon dan Maluku juga banyak yang menjadi korban kekerasan karena dianggap bekerja sama dengan militer bentukan kolonial Belanda, yaitu KNIL, Koninklijk Nederlands-Indische Leger. Di saat serdadu KNIL pribumi lainnya, seperti etnis Jawa, memihak kepada kemerdekaan Indonesia dan bergabung dengan TNI, kebanyakan orang-orang Ambon, walaupun tidak semua, memilih tetap berada di KNIL, hingga mereka menjadi sasaran kekerasan dari kelompok pro-kemerdekaan. Hal ini pula yang menyebabkan banyaknya eksil dari Ambon yang masih berketurunan di Belanda sampai sekarang. Estimasi jumlah korban yang tercatat dari kekacauan ini berkisar antara 3.500 hingga 20.000 jiwa. Dan itu semua bermula dari Depok pada Oktober 1945. Depok yang sudah mendapatkan hak keistimewaan dari pemerintah kolonial Belanda sejak 1913 dengan nama Gemeente Depok, mempunyai hak dalam pengelolaan wilayah dan menjalankan sistem pemerintahan sendiri dengan presiden sebagai kepala pemerintahannya. Hingga Depok merupakan tempat bermukim yang strategis bagi orang-orang Indo-Eropa dan keturunannya. Awalnya para pemuda Indonesia menghalangi pedagang yang hendak menjual kebutuhan pokok kepada orang-orang Belanda di Depok. Berlanjut dengan dirampoknya 5 rumah warga, tidak terkecuali rumah asisten Wedana Depok. Bahkan, gedung pangan pun tidak luput dari serbuan para gelandangan. Kerusuhan semakin membesar ketika segerombolan orang menyerbu Belanda dan menewaskan 10 korban jiwa. Rangkaian peristiwa ini dikenal dengan Gedoran Depok. Sementara di pantai utara Jawa Tengah, seorang kepala desa Cerih, Tegal Selatan, Raden Mas Haryo Wiono dan kelompok aristokrat jadi sasaran kemarahan. Kepala desa sebagai pamong praja yang dianggap kolaborator Belanda itu diarak keliling desa bersama istrinya dengan seikat padi yang terkalung di leher mereka. Rakyat berjalan mengiringi mereka sambil memukul kentongan kayu dan kaleng kosong yang menimbulkan bebunyian. Aksi itu disebut sebagai dombreng. Mereka dianggap berlaku tak adil pada rakyat. Di wilayah Sumatera, Kesultanan Langkat juga jadi sasaran kemarahan rakyat karena sentimen feodalisme yang terpelihara sejak era kolonial. Pada peristiwa tersebut, Tengku Amir Hamzah, anggota keluarga bangsawan yang juga terkenal sebagai penyair terkemuka, tewas oleh para pemuda yang pro kemerdekaan. Para akademisi Indonesia bersepakat bahwa peristiwa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah revolusi sosial. Sementara penggunaan istilah bersiap masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Oleh Belanda, istilah bersiap selalu menonjolkan pelaku kekerasan adalah orang Indonesia yang dipersepsikan tak beradab
dan melakukan kekerasan atas dasar kebencian terhadap ras Eropa. Padahal, akar permasalahannya berada pada ketidakadilan yang justru diciptakan oleh kolonialisme itu sendiri, yang membentuk struktur masyarakat hierarki secara rasial untuk menyelubungi eksploitasi terhadap koloninya. Penggunaan istilah revolusi sosial bukan bermaksud untuk membenarkan peristiwa kekerasan yang terjadi, tetapi ada faktor yang melatar belakangi kenapa peristiwa itu terjadi. Para tokoh Republik seperti Soekarno dan Hatta juga sudah berusaha untuk meredam sentimen yang beredar di masyarakat. Namun, luapan emosi masyarakat yang baru saja merdeka dari penjajahan masih terlalu besar untuk diredam. Belum lagi terjadinya konflik senjata langsung antara tentara sekutu dan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang baru saja dibentuk. Antara lain di Ambarawa, yang dikenal dengan Pertempuran Ambarawa. Di Medan, dikenal dengan Pertempuran Medan Area. Dan Pertempuran Surabaya, yang pada akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap 10 November. Ketiga pertempuran tersebut merupakan pertempuran paling awal yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bersatu. Konflik senjata ini pula yang semakin menambah rumitnya situasi sosial dan politik di Indonesia, yang harus dibenahi sebagai sebuah negara yang baru saja lahir. Para tokoh Republik tadi lebih memilih untuk menyelesaikan segala konflik melalui diplomasi hingga mendapatkan pengakuan politik dari pihak asing bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat secara utuh. Soekarno, Hatta, dan para pemimpin Republik lain juga tidak pernah memerintahkan ataupun menyetujui segala macam aksi kekerasan, termasuk yang bernuansa rasialis, sebagaimana yang diindikasikan oleh Belanda dengan menggunakan istilah bersiap. Hanya karena para pemuda dan pejuang kemerdekaan menyebutkan seruan siap, bukan berarti kesamaan seruan itu adalah bentuk dari aksi yang tersusun dan terencana. Dengan latar belakang negara yang baru saja terbentuk, bisa dipastikan hampir tidak ada tokoh atau lembaga yang mampu menggerakkan massa untuk melakukan keseragaman aksi di berbagai tempat yang berbeda pada rentang waktu yang berdekatan. Kenyataannya, periode bersiap merupakan salah satu jalan masuk dalam upaya Belanda untuk merebut kembali wilayah Indonesia, dengan dalih melakukan aksi polisionil untuk menertibkan pembantaian terhadap warga Belanda di wilayah Indonesia. Karena setelah itu, segala bentuk kekerasan, huru-hara, dan perampokan massal pun mulai berakhir seiring datangnya militer Belanda. Indonesia mengenalnya dengan istilah agresi militer Belanda pertama.